Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Ucapan syukur yang adalah senantiasa membasahi lisan kita, karena sudah menjadi fitrah manusia itu berterima kasih kepada siapa memberikan sesuatu kepadanya. Kita berterima kasih kepada orang yang memberikan hadiah kepada kita. Istri terima kasih kepada suaminya, suami juga terima kasih kepada istrinya. Maka apalagi kepada Rabb kita yang hidup mati kita di tangannya. Bahkan bahagia ataukah celaka ada di tangannya, selamat ataukah binasa itu di tangannya. Maka adalah kita senantiasa memuji syukur kepadanya, apalagi terhadap nikmat, taufiknya, hidayahnya, agar kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Rabb kita. Nikmat yang hanya Allah khususkan kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Maka ini adalah kita senantiasa mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, karena memang Allah yang berhak dipuji, selainnya tidak berhak dipuji. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, yang menunjukkan kepada kita kebaikan sekecil apapun. Kebaikan itu bentuknya, adanya, bahkan juga meneladankan kita bagaimana kita senantiasa melakukan kebaikan itu. Juga senantiasa mengingatkan keburukan, sekecil apapun keburukan itu, agar kita selamat dunia kita, apalagi akhirat kita. Nabi SAW pernah mengingatkan ketika bersama dengan para sahabatnya saat melalui dua buah kuburan. Nabi SAW kemudian mengatakan, Inna sahibai hadal qabri la yu'adzabani kama qala. Sesungguhnya penghuni dua kubur ini benar-benar disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah keduanya disiksa dalam perkara besar. Yang satu disebutkan la yastatiru min bauli. Yang satu, dia tidak menutup diri dari kencingnya. Dia tidak menjaga auratnya. Atau dalam riwayat yang lain, la yastangzihu, tidak bersih dari bekas kencingnya. Maka bagaimana seseorang akan bisa disiksa di kuburnya dengan masalah sepele. Dan itu Nabi SAW ingatkan kita darinya. Maka kepada beliau semestinya kita berterima kasih, dan terima kasih kita adalah dengan banyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengannya di telaganya, dan seterusnya kita bisa dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, pada malam hari ini kita akan bahas obat hati yang kedua, yakni istighfar. Ya, istighfar. Istighfar adalah turunan kata dari kata ghafaro. Ya, turunan kata dari kata ghafar.
dari keburukan dengan contoh kalau kita bicara masalah had. Orang yang berzina, maka hadnya kalau dia belum pernah menikah adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Itu dampak. Ya, dari sisi had, ya. Orang yang sudah pernah menikah kemudian dia zina, maka dia harus ditegakkan rajam atasnya. Jadi ditanam setengah badan, kemudian setiap orang yang lewat melemparinya dengan kerikil yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sampai dia mati. Itu dampak dari dosa. Dalam kehidupan akhir, ya, dampaknya adalah yang tidak tuntas dalam kehidupan dunia akan dituntaskan, seperti ketika seseorang membunuh. Maka orang yang dibunuh ini dalam kehidupan akhir dia akan membawa kepalanya sambil menghadap kepada Allah Ta'ala, kemudian mengatakan, ya Allah, sesungguhnya fulan telah membunuh saya. Kalau dia membunuhnya karena jihad fisabilillah, maka dia akan bela dan Allah akan memutuskan semua perkaranya. Nah, dampak dosa itu seperti itu. Dalam kehidupan dunia ada juga dampak dosa seperti ada orang terkena penyakit infeksi menular seksual misalkan. Itu dampak dosa. Ya. Dampak dosa yang lain, hatinya menjadi mati, hatinya menjadi buta, ya kan? Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu adalah dampak dari dosa. Nah, ketika kita minta maghfirah, minta ampunan, artinya kita minta kita dipelihara, dijaga dari sebab keburukan dosa. Ma'asatriha, dengan cara menutup. Jadi kita minta ampunan itu, kita minta agar dosa kita ini ditutup oleh Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penyebutan istighfar dalam Al-Quran itu banyak. Penyebutan istighfar dalam Al-Quran itu banyak. Terkadang Allah SWT menyebutkannya dalam lafaz perintah. Seperti dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Allah berfirman, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Hendaklah kalian mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafur. Ghafur itu artinya Maha Pengampun. Artinya kalau kita melakukan satu dosa, kemudian kita mengulanginya, kemudian kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Kita mengulanginya lagi, kita mohon ampun kepada Allah, Allah mengulanginya lagi. Ya, Allah mengulanginya lagi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan dosa, dia mengatakan, Rabbi adnabtu dzamban faghfir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku melakukan dosa, maka ampuni. Maka Rabbnya berfirman, a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhahu bih. Apa dia tahu? Apa hambaku itu tahu bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosanya, kemudian memaafkannya. Ghafartu li abdi. Maka aku ampuni dosa hambaku itu. Tsumma makatha ma sya'allahu. Kemudian setelah itu Allah diam. Sesuai kehendak Allah. Kemudian dia melakukan dosa lagi. Kemudian dia mengatakan, Rabbi adnabtu akhar. Wahai Rabbku, aku melakukan dosa yang lain. Aku melakukan dosa yang lain. Faghfir. Maka ampuni. Maka kemudian Allah berfirman, apa hambaku tahu bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan maafkannya? Aku telah ampuni hambaku. Kemudian setelah itu Allah diam. Beberapa saat sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian hamba ini mengatakan, wahai Rabbku, aku melakukan dosa, maka ampunilah dosa aku. Akhirnya Allah berfirman di akhirnya, Ghafartu li abdi. Aku ampuni untuk hambaku. Diulangi 3 kali. Aku ampuni untuk hambaku. Aku ampuni untuk hambaku. Falya'mal ma syaa. Terserah dia mau melakukan apa. Selama dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala
maka Allah akan ngampuni. Ini makna ghafur. Jadi ketika kita ngulang-ngulang kesalahan, Allah nggak pernah bosan untuk memberikan ampunan kepada kita. Dalam hadis yang lain, disebutkan Nabi SAW bersabda, Wallahu la yamallu hatta tamallu. Allah nggak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Kadang kan kita bosan ya. Kadang kita sendiri bosan. Saya pengen taubat. Kemudian kumat. Taubat. Kumat. Taubat lagi. Kumat lagi. Ya sudahlah, saya nggak usah taubat, mending kumat saja terus. Nah seperti itu, kadang kita yang bosan. Padahal Allah nggak pernah bosan. Nah itulah makna daripada sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Artinya, berapa kali pun kita senantiasa ngulangi kesalahan kita, Allah Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Dan kita ketika mohon ampun kepada Allah, itu tandanya hati kita ini bersih. Hati kita ini sudah merendahkan diri, siap untuk memperbaiki diri. Dan itu diantara tanda hati yang bersih. Di tempat yang lain, Allah memuji orang-orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah. Dalam surat Ali Imran, ayat 17, Allah memuji mereka, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur. Ini dipuji oleh Allah. Ya, dipuji. Jadi orang-orang senantiasa mohon ampun di waktu sahur, itu dipuji oleh Allah SWT. Ini termasuk waktu kita dianjurkan banyak istighfar. Jadi ketika kita berada di waktu sahar itu, di waktu sahur, kita dianjurkan untuk istighfar. Banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, tapi bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi ucapan yang dasarnya dari hati yang paling dalam. Apalagi kita mengingat kesalahan kita, dosa kita, diingat keagungan Allah, kemudian kita ingat dosa kita. Jadi para jamaah, kalau kita lihat keagungan Allah pada diri kita saja, kita lihat keagungan Allah pada diri kita. Contoh masalah panggilan sholat. Allah itu nggak pernah telat memberikan kepada kita jantung untuk senantiasa memompa darah ke seluruh anggota tubuh kita. Jantung kan memompa darah. Seharian ini, sepekanan ini, sebulanan ini jarang, ya kan, pada diri kita. Bahkan mungkin banyak dari kita yang belum pernah merasakan hipertensi. Pun juga ketika hipotensi, tensinya terlalu tinggi, tensinya terlalu rendah. Allah SWT senantiasa berikan kepada kita sesuai kebutuhan kita tepat. Allah nggak pernah tunda memberikan detak jantung kita senantiasa berdetak. Itu barang 5 menit ditunda, enggak. Atau dipercepat, enggak. Allah senantiasa memberikan detak kita ini sesuai dengan kebutuhannya kita. Akhirnya terjadi apa? Hidup kita normal, sehat. Ya kan? Hidup kita normal, sehat. Tapi coba kita renungkan. Kita seringkali dipanggil oleh Allah, kadang kita masih nunda. Dipanggil sholat, masih nunda. Ya kan? Masih menunda pelaksanaan sholat. Padahal Allah tidak pernah terlambat dalam memberikan nikmat jantung kepada kita. Nah, para jamaah, maka orang yang memahami betapa agungnya Allah, betapa agungnya pemberian Allah, dia ketika mengucapkan astagfirullah itu bukan hanya sekedar istighfar di lisan, tetapi dari hati yang paling dalam. Ya, nah makanya orang seperti ini dipuji oleh Allah. Di waktu sahur ketika dia sendirian, ketika orang-orang terlelap, itu kan dia istighfar. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Jadi seperti itu baru dari satu sisi, belum nikmat Allah yang lain. Ini baru satu sisi nikmat yang namanya jantung. Kalau kemarin pas pandemi itu, nikmat paru-paru itu nikmat yang sangat mahal, ya kan? Berapa banyak orang kesulitan untuk bernafas dengan sebab adanya wabah kemarin. Nah, maka ketika seseorang istighfar seperti ini, dengan perenungan, dengan pemahaman dari hati yang paling dalam, dia akan menjadi orang yang bersih hatinya. Akan menjadi orang yang bersih hatinya. Nah, terkadang juga dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa Allah mengampuni dosa siapa yang mohon ampun kepadanya. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 110. Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Siapa yang melakukan keburukan atau dia menganiaya dirinya sendiri, ya,
kemudian dia mohon ampun kepada Allah, dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa yang melakukan keburukan, ya keburukan. Kita semuanya tahu keburukan ya. Melanggar ketentuan Allah, melanggar perintahnya, melanggar larangannya itu keburukan. Au yadlim nafsahu, atau dia nganiaya dirinya sendiri. Orang sholat nggak tepat waktu itu nganiaya dirinya sendiri ya. Kok bisa? Logika saja. Orang dipanggil sama pimpinannya, dia nggak segera menghadap, itu kan nganiaya dirinya sendiri. Kamu datang ke sini. Siap komandan. Setengah jam lagi. Itu kan nganiaya dirinya sendiri. Ya kan? Kalau dia datang tepat waktunya, ya kan, tidak tawar-menawar, itu baik untuk dirinya. Tapi ketika tidak seperti itu berarti dia menganiaya dirinya sendiri. Nah, Allah mengatakan siapa yang melakukan keburukan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, ya jidillah, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, jadi Allah akan memberikan ampunan bagi siapa yang melakukan keburukan atau menzalimi, menganiaya dirinya sendiri. Ya kan? Allah akan berikan ampunan pada dia dan dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seringkali dalam Al-Qur'an itu istighfar dan taubat itu disebutkan beriringan. Ya, seringkali dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa istighfar dan taubat itu beriringan. Maka kalau istighfar dan taubat disebutkan beriringan, maka ketika itu yang dimaksud istighfar adalah mohon ampun dengan lisan. Jadi permohonan ampun dengan lisan, permohonan ampunan dengan lisan. Ya. Tetapi kalau at-taubah adalah, ya kan, melepaskan dirinya seseorang dari dosa dengan hati dan anggota badan. Jadi taubat itu adalah berlepas dirinya seseorang dari dosa dengan hati dan anggota badan. Ya, kita ini kan dalam melakukan amalan itu, ya kan, 3 unsur ini harus kita perhatikan. Bahkan ibadah-ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan. Nah, ketika disebutkan istighfar dan taubat secara bersamaan, maka maksud istighfar itu adalah ucapan lisan. Aku mohon ampun kepada Allah. Adapun taubat itu adalah berlepas dirinya seseorang dari dosa dengan hati dan anggota badan. Ya, tapi kalau disebutkan istighfar saja secara umum sebagaimana tadi disebutkan, berarti hatinya juga melepaskan dirinya dari dosa, lisannya juga mengucapkan, aku mohon ampun kepada Allah. Kemudian, anggota badannya, dia berhenti dari melakukan dosa itu. Kalau sebelumnya nggak sholat, maka dia sholat. Kalau sebelumnya melakukan maksiat, ya kan, suka khianat, ya kan, tidak jujur dalam perdagangan, maka dia berhenti dari dosanya itu. Ya, nah seperti itu. Nah, dan hukum istighfar para jamaah yang dirahmati Allah SWT itu seperti hukum doa. Kalau Allah kehendaki, Allah akan mengampuni. Kalau Allah menghendaki, Allah tidak akan mengampuni. Sama seperti doa. Doa itu kalau Allah menghendaki, Allah akan jawab. Kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah juga tidak akan menjawab. Tetapi tadi disebutkan dalam firman Allah, juga dalam masalah doa, Allah pasti akan jawab. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Asalkan kita ini sungguh-sungguh dalam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita punya keteladanan yang sangat banyak. Para nabi, para rasul, mereka ini orang-orang yang rajin mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka orang yang rajin mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabiullah Adam alaihi salam. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, yakni Nabiullah Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa.
Rabbana dzalamna anfusana, wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memberikan ampun kepada kami, wa tarhamna, dan engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami benar-benar akan menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimana enggak zalim? Nabi Adam dan istrinya itu, ya kan, disuruh tinggal di surga, suruh makan apapun yang ada di sana. Disuruh makan apapun yang ada di sana. Di surga disuruh makan apapun yang ada di sana. Ya kan? Terserah mau makan apapun. Dan yang dilarang itu cuma satu. Bebas, mau makan apapun bebas. Tetapi yang dilarang cuma satu. Tapi ternyata Bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam itu digoda oleh iblis. Justru tergoda untuk makan yang satu itu. Ya. Dan ya seperti itulah. Akhirnya sifat itu menurun kepada anak cucu Adam. Kalau dilarang itu anak cucu Adam semakin penasaran. Ada tulisan itu misalkan, jangan tengok kiri, malah tengok kiri. Ya, sekarang iklan itu seperti itu. Jangan tengok kiri, malah tengok kiri. Ya kan? Jangan naik, malah naik. Jangan lihat, malah lihat. Nah, zalim. Karena apa? Dibebaskan makan apapun. Ya kan? Di surga dibebaskan makan apapun. Tapi jangan dekati satu pohon. Tapi ternyata bapak kita melakukan kezaliman. Akhirnya bapak kita dengan ibu kita diturunkan dari surga. Ya, diturunkan dari surga, kemudian hidup dalam kehidupan dunia seperti ini. Ya kan, kita harus usaha untuk bagaimana caranya kita kembali ke tanah kelahiran kita, yakni di surga. Sebenarnya kita sekarang punya tugas untuk kembali ke sana. Kembali ke tanah kelahiran kita, yakni di surga. Nah, setelah diturunkan di dunia ini, disebutkan dalam riwayat, ya, dalam kitab Ibnu Qudamah itu disebutkan, ya, bahwa Nabiullah Adam alaihissalam itu selama 3 tahun hanya nangis dan membaca ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika engkau tidak menyayangi kami, tidak mengampuni kami betul-betul termasuk orang merugi. Jadi 3 tahun itu hanya mengatakan ini. Enggak ada ibadah yang lain. Hanya mengatakan ini. Ya, hanya mengatakan ini. Jadi betapa doa ini kalau kita renungkan dari setting atau latar belakang peristiwa, itu betul-betul mengena. Ya, bukan hanya sekedar ucapan Rabbana dzalamna anfusana, tapi kalau dilihat dari settingnya bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam itu mengucapkannya, itu betul-betul mengena. Makanya sebenarnya ucapan ini enggak cukup hanya dengan ucapan lisan, tapi harus dari hati kita yang paling dalam. Kemudian kita wujudkan dalam amal perbuatan kita. Jadi Nabi Adam, bapak kita, pun mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Berikutnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Dalam surat Nuh ayat 28. Nabiullah Nuh alaihissalam berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Rabbku, ampunilah untukku dosa-dosaku dan kedua orang tuaku. Dan siapapun yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan mukmin, baik mukmin laki-laki ataupun mukmin wanita. Nabiullah Nuh alaihissalam, mohon ampun. Dakwahnya yang lama 950 tahun, pengikutnya cuma 80 orang. Ya, kita kajian di sini cuma berapa tahun ya, yang ngaji sudah banyak. Ya kan? Dulu awal-awal masih sedikit, sekarang banyak. Ya, di banyak tempat itu kajian dulu awal-awal sepi, tapi kemudian sekarang ramai. Kita ini nggak ada apa-apanya dengan Nabiullah Nuh alaihissalam. 950 tahun. Ya, 950 tahun berdakwah. Ya, jauh keikhlasannya Nabiullah Nuh dibandingkan dengan kita ini jauh. Baina sama iwas sumur, antara langit dan sumur. Ya, jadi sangat jauh. Nah, dakwahnya yang sekeras itu, sekuat itu, Nabiullah Nuh alaihissalam tetap masih mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Gimana Nabiullah Nuh alaihissalam berdoa, ya Allah, wahai Rabbku, ampunilah aku, juga kedua orang tuaku, dan siapapun yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan mukmin.
juga orang-orang beriman laki-laki ataupun wanita. Ya. Juga dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 41. Ini tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa yang nggak kenal Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Ya, orang yang rela memberikan jasadnya untuk dibakar di api yang menyala. Ya, disebutkan apinya ketika itu sangat besar. Bahkan untuk melemparkannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke sana karena apinya sangat besar itu menggunakan pelontar. Ya, jadi menggunakan pelontar. Ya, karena keyakinan dia bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah Ta'ala. Adapun berhala-berhala, patung-patung, bahkan yang dibuat oleh bapaknya itu tidak berhak disembah, tidak berhak diagungkan, tidak berhak dimuliakan, tidak berhak disembah, tidak berhak diagungkan, tidak berhak dimuliakan. Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu pun masih mohon ampun kepada Allah dalam surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfir lana rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah dosaku dan juga kedua orang tuaku. Dan juga untuk orang-orang beriman pada hari ditegakkannya hari kiamat, ditegakkannya hisab. Karena ketika itu kita dihitung, amal perbuatan kita itu semuanya dihitung. Jadi amal perbuatan kita semuanya itu dihitung. Nabi Ibrahim banyak mohon ampun kepada Allah untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk orang-orang beriman. Pada hari ketika ditegakkan hisab. Hari yang sangat berat ketika itu para jamaah. Disebutkan dalam hadis syafaat. Ya, disebutkan dalam hadis syafaat. Ketika manusia itu dikumpulkan di mahsyar. Manusia itu dalam kondisi yang kebingungan. Bagaimana enggak bingung? Pertama di padang yang sangat luas, mahsyar. Mahsyar itu tempat yang tidak berbukit, yang tidak berlembah, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, ya kan? Tidak ada apa-apa ketika itu. Ring. Dan kita tidak tahu arah utara, selatan, timur, barat. Enggak seperti kalau kita di dunia. Misalkan ada gempa gitu kan. Ayo lari ke mencari tempat yang lapang. Ketika terjadi tsunami, kita mencari ketinggian. Ketika terjadi erupsi, kita mencari tempat yang berada di bawah. Kita bisa mengatakan, ayo kita lari ke utara, kita lari ke selatan, ke timur, ke barat. Nanti di padang mahsyar itu kita nggak bisa. Kita mau lari kemana? Kita nggak tahu timur, barat, nggak tahu. Utara, selatan juga nggak tahu. Semuanya berada di tanah yang lapang. Tidak berbukit, tidak juga berlembah. Itu saja sudah menyebabkan kebingungan. Kemudian yang kedua, manusia ketika itu didiamkan. 50.000 tahun manusia itu dibiarkan. Mereka berdiri, tidak bisa duduk. Sujud pun tidak bisa. Yang pertama kali sujud itu Nabi Muhammad SAW. Itu dalam hadis syafaat. Ya. Manusia berdiri. Apa enggak kecapean? Ya capek. Jadi manusia ketika itu dibiarkan begitu saja. Ya kebingungan. Para jamaah kita kalau misalkan mau naik pesawat, kemudian naik kereta api, kemudian ada pemberitahuan delay, itu kita akan marah. Lihat itu, orang-orang di bandara ketika penerbangan delay, marah. Ini bagaimana di padang mahsyar didiamkan begitu saja 50.000 tahun. Akhirnya setelah 50.000 tahun manusia itu diberikan ilham untuk mencari manusia pertama. Agar manusia pertama ini memohon kepada pencipta alam semesta beserta isinya agar pencipta alam semesta beserta isinya mengeluarkan mereka dari kesulitan mereka. Mereka datang kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ini dalam satu riwayat. Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya Robku pada hari ini murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah murka seperti ini setelahnya. Aku tidak mikirkan diriku, tidak mikirkan kecuali diriku. Kemudian Nabi Adam mengingat-ingat dosanya. Bukankah sebab kalian dikeluarkan dari surga karena aku? Nabi Adam kemudian mengatakan, datangi Nuh. Ya kan? Datangi Nabiullah Nuh. Sama Nabiullah Nuh pun menolak. Nah, ketika selesai Nabiullah Nuh, maka Nabi Nuh meminta agar manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Sama, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu walaupun dia adalah kekasihnya Allah, ya kan? Nabi Ibrahim hanya mengatakan nafsi, nafsi. Sebelumnya Nabi Ibrahim mengatakan inna rabbi ghadiba lam yaghdab min qablu. Ya kan? Bahwa Rabbku
murka dengan kemurkaan yang belum pernah murka seperti ini sebelumnya. Ya kan? Dan tidak akan murka dengan kemurkaan seperti ini setelahnya. Tidak, diriku, nafsi. Aku mikirkan diriku, diri. Nah, ini menunjukkan betapa beratnya ketika itu. Makanya Nabi Ibrahim, ya di antara doanya dalam surat Ibrahim ayat 41 ini, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan juga orang-orang beriman pada hari ditegakkan hisab. Nabi Musa pun senantiasa mohon ampun kepada Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 151, Allah berfirman, Nabi Musa mengatakan, Qala Rabbighfirli wa li akhi. Wahai Rabbku, ampunilah untukku dan untuk saudaraku, yakni Harun. Wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu, ke dalam kasih sayangmu, karena engkaulah yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Nabi Musa, Nabi yang salah satu yang ulul azm, punya azam kuat. Bagaimana enggak punya azam kuat? Disuruh untuk mendakwai tiran yang sangat otoriter, diktator ketika itu. Ya kan, enggak ada yang berani sama Fir'aun. Tapi dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya dia termasuk yang ulul azm, yang punya azam yang kuat dalam berdakwah. Dalam menegakkan kalimat tauhid, ya. Berjalan di atas jalan Allah. Itu pun masih mohon ampun kepada Allah. Ya, Rabbighfirli wa ya Rabbku, ampunilah aku dan saudaraku juga. Dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Maka para rasul ulul azmi saja seperti itu. Maka bagaimana juga dengan kita? Seharusnya kita malah banyak mohon ampun kepada Allah. Sama Nabiullah Daud alaihissalam pun juga demikian. Dalam surat Sad ayat 24, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'a wa anab. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat kepada Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini disebutkan dalam Al-Quran untuk jadi teladan bagi Nabi kita dan bagi kita semuanya. Makanya Nabi kita SAW itu orang yang sangat perhatian masalah istighfar. Jadi Nabi kita SAW orang yang sangat perhatian dalam masalah istighfar. Pertama, dari ucapan Nabi kita SAW sendiri. Kalau Nabi kita SAW orang yang sangat perhatian kepada istighfar. Dari ucapan Nabi kita SAW sendiri. Ya. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi pernah bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah. Ya, demi Allah, sesungguhnya aku betul-betul mohon ampun dan taubat kepada Allah dalam sehari lebih banyak dari 70 kali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah dan taubat kepadanya dalam sehari lebih banyak dari 70 kali. Padahal dosa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sudah diampuni, yang lalu dan yang akan datang. Allah berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Sesungguhnya kami bukakan untukmu kemenangan yang nyata, yakni dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu bagi para sahabat, insyaallah nanti kalau kita kajian sirah akan kita bahas. Bagi para sahabat, perjanjian Hudaybiyah itu merugikan. Tetapi ketika Allah SWT menurunkan surat Al-Fatah itu, akhirnya para sahabat bergembira. Yang sebelumnya itu sedih, susah. Sampai-sampai disuruh oleh Nabi SAW untuk tahallul, nyukur rambutnya, ya kan? Sampai habis, mereka enggak. Mereka berharap Nabi SAW merubah pikirannya. Akhirnya Nabi SAW sedih. Kemudian oleh istrinya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha diberikan advice, saran. Wahai Rasulullah, Anda keluar sendiri
cukur rambut Anda, kemudian sembelih, ya kan, hadiahnya Anda, ya kan, sudah. Lakukan itu saja. Akhirnya dilakukan, akhirnya para sahabat ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, semuanya pun akhirnya berebut untuk mencukur rambut mereka. Tahallul. Padahal belum sampai ke Mekah ketika itu, karena terhalang. Nah, bagi para sahabat, perjanjian Hudaybiyah itu adalah kerugian. Tetapi bagi Allah itu adalah kemenangan. Allah mengatakan, sesungguhnya kami bukakan untukmu, ya kan, inna fatahna laka fatham mubina, kemenangan yang nyata. Tujuannya apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Tujuannya agar Allah mengampuni untukmu dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Jadi dosa-dosa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sudah diampuni. Jadi sudah diampuni. Tetapi ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu masih banyak istighfar. Padahal dosanya diampuni. Kalau kita dosanya diampuni atau enggak? Belum tentu. Masuk surga yakin atau enggak? Belum tentu. Masuk neraka mesti atau enggak? Mesti. Karena Allah mengatakan wa imminkum ila waridha, surat Maryam ya, ayat 71. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harus lewat neraka. Jadi masuk surga belum tentu, masuk neraka mesti. Dosa kita belum diampuni, ya kan? Tapi seperti ini, ya kan? Istighfar kita, ya. Jadi kita masih sangat kurang istighfar kita. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja dalam sehari, ya kan, bersumpah lebih dari 70. Lebih dari 70 kali beliau sallallahu alaihi wasallam istighfar. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah menghitung istighfarnya Nabi. Dalam satu majelis. Kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid. Kami dulu pernah menghitung, ya kan, yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis. Mi'ah marrah, 100 kali mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah untukku dosaku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha pemberi taubat dan pemberi kasih sayang. Nah, jadi pernah dihitung sama Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon ampun kepada Allah dalam satu majelis itu sampai seperti itu berkali-kali. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ketika kita melakukan yang demikian, maka tanpa kita sadari hati kita ini akan semakin bersih. Semakin bersih. Kenapa sih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Abu Daud. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sesungguhnya terkadang hatiku itu tertutup. Ya, sesungguhnya terkadang hatiku itu tertutup. Atau terkadang hatiku itu lalai. Wa inilah astaghfirullah fil yaum mi'ah marrah. Dan sesungguhnya aku benar-benar mohon ampun kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Coba para jamaah, hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan sesungguhnya terkadang hatiku itu lalai, hatiku itu tertutup. Nabi, yang levelnya Nabi, ya kan? Levelnya Rasul, apalagi Rasul ulul azmi, yang sudah dijamin masuk surga, ya kan? Yang maksum, dijaga, maksum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maksum. Ya kemarin di pembahasan sirah kita sampaikan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maksum. Nah, semaksum seperti itu saja itu masih lalai, apalagi kita. Kita ini malah lebih sering lalainya daripada ingatnya. Ya, lebih sering lalainya daripada ingatnya. Di luar sholat kita lalai, jangankan di luar sholat, dalam sholat pun lalai. Takbiratul ihram masih khusyuk, doa iftitah masih khusyuk, baca Al-Fatihah sudah hilang. Ya, ada saja yang kita pikirkan, padahal sebelumnya kita nggak pikirkan. Sebelumnya kita mau berazam, tapi kemudian dilupakan. Tapi ketika sholat diingatkan lagi. Yang ingatkan itu setan. Ya kan? Kita ingat lagi. Sampai ada ungkapan, kalau misalkan kita kehilangan sesuatu, bingung nyarinya, cari dalam sholat nanti akan ketemu. Ya, karena apa? Ya karena itu. Kita dibuat lalai. Ya kan? Nah, Nabi kita SAW itu pernah mengatakan,
pernah bersabda, sesungguhnya hatiku itu tertutup, terkadang lalai. Wa inilah astaghfirullah bil yaum mi'ah marrah, dan aku benar-benar mohon ampun kepada Allah dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja banyak istighfar, maka seharusnya kita harus lebih banyak. Karena kita tidak maksum, karena belum tentu kita masuk ke dalam surga, karena belum tentu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah taala. Ya kan? Jadi seperti tadi kita sampaikan, istighfar itu seperti doa. Bisa saja doa kita diterima, bisa saja istighfar kita diterima, bisa saja istighfar dan doa kita itu tidak diterima. Nah, maka karena tidak ada keyakinan seperti itu, seharusnya kita lebih semangat lagi dalam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ya nggak bisa lah kita setiap kali selesai sholat istighfarnya banyak sekali, lebih dari yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi di setiap kesempatan kita harus senantiasa ingat, ya kan, ketika duduk, ya kan, di rumah atau ketika di ini atau di tempat kerja dan lain sebagainya. Sesekali kita perlu istighfar, astagfirullah. Walaupun memang di sana ada tempat-tempat yang kita tetap dianjurkan banyak istighfar, seperti setiap kali selesai sholat 3 kali. Ya kan? Hendaklah kita mohon ampun kepada Allah 3 kali. Astagfirullah. Kemudian ketika di waktu sahur, kita juga sangat dianjurkan berbanyak istighfar, ya kan? Astagfirullah dan lain sebagainya. Kemudian yang kita juga dianjurkan untuk berbanyak istighfar itu kalau umur kita sudah 60 tahun. Ya. Jadi sejak usia kita sudah mencapai 60 tahun, sangat dianjurkan kita berbanyak istighfar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di akhir hayatnya itu memperbanyak istighfar karena turun firman Allah taala, "Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya tentang surat itu. Apa tafsir surat itu? Sebelumnya Umar bertanya kepada para sahabat, apa tafsir surat itu? Tafsir surat itu para sahabat mengatakan, para sahabat senior mengatakan, kalau datang pertolongan Allah, kalau datang kemenangan, maka pujilah Allah, maka mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata kepada Ibnu Abbas, apakah seperti itu tafsirnya? Tidak. Tetapi itu adalah ajalnya Nabi. Itu adalah ajalnya Nabi. Jadi surat An-Nasr itu ajalnya Nabi. Kenapa ajalnya Nabi? Artinya tugasnya Nabi SAW di dunia ini sudah tuntas. Karena sudah datang pertolongan Allah dan sudah datang kemenangan. Apa yang harus dilakukan orang kalau sudah dekat ajalnya? Banyak memuji Allah, banyak istighfar. Makanya sejak turun surat itu, Nabi SAW banyak mohon ampun kepada Allah sampai pun dalam sholat. Yakni membaca ketika rukuk dan sujud, selain baca subhana rabbiyal azim, selain baca subhana rabbiyal a'la, juga membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Ya, membaca subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, dan dengan memujimu allahumma ufirli, ampunilah aku. Makanya untuk doa ini itu diperbanyak, ya kan? Tidak seperti subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Imam Nawawi mengatakan yang wajib 1, yang afdal 3, tetapi untuk subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli ini sebanyak-banyaknya. Ya, mungkin kita kan juga kadang bingung, ruku bacaannya apa? Nabi SAW kan pernah sholat malam itu rukuknya lamanya sama dengan berdirinya. Kemudian sujudnya juga sama dengan berdirinya. Lah yang dibaca apa? Nah itu yang dibaca. Selain daripada doa-doa yang lainnya seperti subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, atau subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh, atau Allahumma firli dzambi kullahu ila akhiri, ya dikahu wajilau ila akhiri. Nah tetapi yang diperbanyak juga adalah subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Nah kenapa seperti itu? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mohon ampun kepada Allah. Nah, para nabi, para jamaah, jadi para nabi, para rasul saja itu dimohon untuk banyak istighfar, mohon ampun. Ya, mohon ampun. Maka bagaimana dengan kita?
Ya, maka bagaimana dengan kita? Kita sangat butuh ampunan Allah. Kita sangat butuh ampunan Allah. Saking butuhnya ampunan Allah itu sampai-sampai kalau kita mati, kita butuh orang lain mendoakan agar dosa-dosa kita diampuni. Kan inti doa salat jenazah itu. Kalau kita nggak hafal, misalkan ya, di takbir yang ketiga, kan ada doanya yang agak panjang. Ya kan? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fahnu ila akhiri wa akrim nuzulahu wa simut kholahu wa aghsilu bil ma'i wa taljul ila akhiri. Kalau kita nggak hafal itu cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Karena apa? Karena dia sudah nggak bisa lagi mohon ampun kepada Allah. Beda ketika kita masih hidup. Ketika rukuk sujud bacanya itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ketika duduk antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni warfa'ni wajburni ila akhiri. Ada permohonan ampun, ada permohonan kasih sayang. Nah, ketika kita sudah nggak bisa lagi mohon ampun, maka kita mohon, maka sebagai seorang mukmin, ya kan, mukmin itu mendoakan saudaranya. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu. Bukan hanya dalam sholat, sampai pun Imam Nawawi mengatakan ketika yang memandikan jenazah memandikannya, mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ketika yang mengantar ini mengantarkan jenazahnya ke pemakaman, mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ketika dia dimasukkan ke dalam yang lahat, juga Allahumma ighfir lahu warhamhu. Senantiasa berbanyak itu. Karena sangat butuhnya manusia itu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sebab diampuninya dosa itu bukan hanya istighfar ya, tetapi itu salah satunya. Jadi itu adalah salah satunya. Ya, yang jelas pintu manapun yang bisa mendatangkan ampunan Allah itu kita membutuhkan. Karena dosa kita ini banyak. Mungkin kita tidak melakukan dosa yang kita menyadarinya, tapi banyak dosa yang kita tidak menyadarinya. Jadi banyak dosa yang kita tidak menyadarinya. Contohnya misalkan meremehkan masalah pelaksanaan sholat tadi misalkan. Itu adalah dosa. Padahal Allah Ta'ala nggak pernah meremehkan urusan nikmatnya kepada kita. Allah kan nggak pernah meremehkan. Masalah pemberian jantung, paru. Kan betul-betul ciptaan Allah itu sempurna. Memberikan mata kepada kita, ciptaan Allah itu sempurna. Memberikan rizki kepada kita, karunia-Nya itu sempurna. Tapi kadang kita sering meremehkan, itu kan dosa. Dan itu sering berulang-ulang kita melakukannya. Ya, maka dalam hal ini, ya kan, segala pintu yang bisa mendatangkan ampunan Allah Ta'ala itu kita perlu memasukinya. Dalam hadis disebutkan ada tiga sebab terbesar ya datangnya ampunan Allah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia meriwayatkan Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Ad-Darimi, dihasankan oleh Al-Albani. Bahwa Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma ta'autani wa rojautani, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku. Doa dan harap. Jadi selama kita berdoa dan berharap. Ghafartu laka maka minka wala ubali. Aku ampuni untukmu apa yang dari dirimu dan aku enggak peduli. Jadi sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ini sebab yang pertama, doa dan harap. Maka pentingnya kalau doa itu diiringi dengan harap. Ya kan? Nah, maka bagaimana kita bisa berharap kalau hanya doa tapi enggak ngerti doanya apa? Pentingnya kalau kita doa itu ngerti. Sampai niku njaluk apa sih yang Gusti Allah itu. Minta apa? Seringkali kita ini minta permintaan, kita hafal, tapi kita nggak paham yang kita minta itu apa. Ya, sehingga harapannya tidak seberapa besar. Padahal kita perlu berharap dengan harapan yang sangat besar. Misalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Ya Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dalam kehidupan dunia ini kebaikan. Apa sih kebaikan dunia itu? Bangun tidur, masih bisa mendengar, masih bisa melihat. Itu kan fid dunya hasanah. Kemudian bangun tidur, ya kan, bisa berjalan kaki, pergi ke masjid menegakkan sholat subuh berjamaah. Kemudian pulang,
Di rumah sudah tersedia kopi, teh, bahkan bisa milih. Itu fitrah hasanah, istri yang tahu kebutuhan suaminya. Ya kan? Fitrah hasanah juga ternyata anak-anaknya juga pergi ke masjid. Padahal dia sudah tidak lagi ngoprak-ngoprak. Itu fitrah hasanah. Anak soleh, istri yang solihah. Fitrah hasanah, datang ke tempat kerja, orang-orangnya soleh, orang-orangnya baik. Ya kan? Itu adalah fitrah hasanah. Fitrah hasanah ketika berangkat kerja, kendaraannya enggak mogokan. Ya kan? Kalau kendaraannya mogokan ya bukan fitrah hasanah. Nah, jadi sebenarnya ketika berdoa itu harus ada harap. Harap pada diri kita ya. Harap seperti itu. Harap doa kita dijabai dan lain sebagainya. Juga ketika mohon fil akhirati hasanah. Ketika di alam barzah ya kan dimudahkan oleh Allah, diberikan keteguhan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat penjaganya. Kemudian diberikan nikmat kubur, diberikan hamparan dari surga dan lain sebagainya. Kemudian ketika hari hisab misalkan, dimudahkan hisabnya. Ketika penimbangan, ya kan, semua kebaikan dia dibalas oleh Allah Ta'ala. Ketika melewati jisr jembatan, maka dimudahkan dan seterusnya. Nah itu fil akhirati hasanah. Jadi doa itu harus diiringi dengan harap. Makanya penting, kalau kita berdoa itu paham, yang kita minta itu apa. Ya. Kemudian yang kedua, ya bna Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama. Wahai anak cucu Adam, sekiranya dosa kalian itu mencapai tingginya langit. Tsummastaghfartani, kemudian kalian mohon ampun. Maka ghafartu laka, aku akan ampuni untukmu. Istighfar ya. Jadi istighfar. Jadi kalau kita istighfar, dosa kita sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah. Tapi seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan juga para ulama yang lainnya, ya kan, selama itu kaitannya dengan haknya Allah. Tapi kalau kaitannya dengan haknya manusia harus dituntaskan. Ya, kita ngambil tanah orang walaupun sejengkal, kita riba, kita juga mengumpat, ya kan? Kita juga menipu seseorang gitu kan. Maka harus dituntaskan dalam kehidupan dunia. Kalau nggak tuntas dalam kehidupan dunia, akan dituntaskan dalam kehidupan akhir. Kemudian yang terakhir, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, sekiranya kalian mendatangiku dengan seukuran bumi kesalahan. Mendatangiku dengan kesalahan yang besarnya seukuran bumi. Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kalian menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan mendatangimu dengan seukuran yang sama ampunan. Sebab yang ketiga. Jadi ada 3 sebab. Yang pertama doa dan berharap, yang kedua istighfar, dan yang ketiga adalah tidak menyekutukan Allah. Ini menjadi sebab Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Nah, secara umum maka obat daripada dosa itu adalah istighfar. Obatnya ya cuma satu, istighfar. Jadi obat daripada dosa itu istighfar. Ya. Qatadah mengatakan sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obatnya. Al-Quran ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obatnya. Adapun penyakitnya adalah dosa. Penyakit kita ini dosa. Dan obatnya adalah istighfar. Obatnya adalah istighfar. Ya, makanya kita diperintahkan untuk banyak istighfar. Seperti Nabi SAW tadi. Ya, dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Atau Nabi SAW juga mengatakan 100 kali. Sahabat Ibnu Umar menghitungnya, ya kan, 100 kali dalam satu majelis. Ya, mohon ampun kepada Allah. Karena antara sholat dengan sholat, banyak dosa yang kita lakukan tanpa kita menyadarinya. Jangankan antara sholat pun kita ini masih bisa melakukan dosa. Makanya selesai sholat, Nabi SAW biasa istighfar. Jadi orang sholat saja bisa melakukan dosa. Kenapa? Ya sholatnya nggak sempurna. Ya kan? Padahal Allah memberikan kepada kita nikmat yang sempurna, tapi sholat kita nggak sempurna. Makanya kita pun diperintahkan untuk istighfar. Ya. Dan yang terakhir, Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, Ma alhamallahu subhanahu abdan. Tidaklah seseorang mengilhamkan kepada seorang hamba untuk istighfar,
wa huwa yuridu ayyu'adzibahu. Sedangkan Allah ingin menyiksanya, enggak. Jadi kalau kita diberikan ilham untuk istighfar, itu tanda Allah tidak ingin menyiksa kita. Tapi kalau kita ini sudah susah untuk istighfar, itu tanda Allah SWT ingin menyiksa kita. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Baik, semoga yang kita kaji bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga menambah ilmu dan juga ketakwaan kita kepada Rabb kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.